Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Sebagaimana ku ada berdiri di hadapan-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, mulaya untuk melayaninya. Semua karena anugerah-Mu bercurah bagiku.
Ya, Kau yang layak disembah. Ya Yahweh, punya ulang kebesaran, punya ulang keagungan, kehormatan, kedahsyatan, keajaiban, punya ulang. Kami juga umat Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hari Sabat ini. Kudus Tuhan yang mulia. Kau pertemukan kami kembali Bapa di tempat ini Tuhan, untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur semua oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan keadaan kami Tuhan, di mana Tuhan Kau telah memberkati kami Bapa selama 6 kami kerjakan. Jadi saatnya kami menguduskan Kau Tuhan. Bapa, terlebih dahulu kuduskan, sucikan Bapa tubuh roh jiwa kami Bapa. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Dosa yang kami ingat maupun yang tidak kami, yang kami sadari maupun tidak. Ampuni ya Bapa. Biarlah darah-Mu yang kudus yang tertumpah di kayu salib menyucikan segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Bapa. Kami percaya Tuhan Kau berkati Bapa kepada kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan segala kuasa-kuasa roh-roh jahat kami hancurkan senjata-senjata sesatan maupun Tuhan peluru-pelurunya Tuhan, sehingga tidak bisa menguasai pikiran kami. Biarlah kami tetap konsentrasi Bapa bersama Bapa. Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami Bapa, dan kami boleh merasakan sukacita, tenang, dan damai sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam, berikan salam kepada saudara samping kiri kanan, ucapkan selamat hari Sabat, hari mulia, hari pernikahan. Datang ke baiknya dengan hati yang bersyukur, kita naik puja dengan sukacita. Datang
Alam semesta melukiskan kebesaran Yahweh. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh atas kebaikan ini. Terima kasih atas kemurahan kasih kepada kami. Ya kami Tuhan datang kepada tempat ini dalam keadaan sehat. Kami bersyukur semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, kalau kami sudah memuji Kau, Engkau Tuhan. Di mana Kau bersemayam di atas puji-pujian kami Tuhan. Kau hadir di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Membuat kami sukacita, tenang, tentram dan damai sejahtera di dalam hati kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami semua. Biarlah firman-Mu Tuhan jadi kekuatan bagi kami untuk kami selalu setia kepada Tuhan. Baik juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan berkati. Biarlah setiap perkataan yang hamba-Mu katakan semuanya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, tutup pengkusuan dan kuasa dalam. Biarlah Tuhan kami aktifkan pasukan malaikat-Mu setia kepada-Mu, menjaga, melindungi, memagari Tuhan tempat ini, mulai dari atas sampai ke bawah kiri kanan. Pagari dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah Kau. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat Shalom ya. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Apa kabarnya semua? Luar biasa ya. Siap diberkati? Amin ya. Tuhan Yesus itu memang sangat baik bagi kita. Amin. Nah, kita
Kita mau sebut dulu ya, bersemangat ya. Walaupun kita beberapa orang di sini kita yakin 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Amesya bahwa Tuhan itu hadir. Kita mau sebut ya, GPF bagi Yahweh, Yesua Hamasiah dialah Yahweh. 1, 2, 3 ya. GPF Bagi Yahweh, Yesua Hamasiah dialah Yahweh. Amin ya. Kalau kita mengaku itu di surga juga ya. Mengaku bahwa Bapa Yahweh dalam Yesus Hamasiah ya, berkati kita. Amin Bapak Ibu. Kita kebetulan Bapak Gembala ada keperluan ya. Jadi kita nggak ada Bapak Gembala nggak ikut bersama-sama kita, dan hari Rabu kemarin ya Pak Gembala, padahal tolong ya gantiin saya gitu. Oh ya siap Pak Gembala ya, hari Rabu kemarin. Tapi puji Bapak Yahweh, biasanya kalau ada kayak termasuk dadakan juga, karena nggak begitu paham saya untuk menyampaikan isi hari Tuhannya. Tapi puji Bapak Yahweh terus diajar, dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Yang saya ambil di dalam Ulangan 17 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama ya. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Mari kita bangkit berdiri. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Yahwehmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian kau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu, tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan yang belajar seumur hidupnya untuk belajar takut akan Yahweh Tuhannya dengan berpegang pada segala isi hukum dan perintah ini untuk melakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah dan anak-anaknya di tengah-tengah Israel. Orang Israel. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Ulangan ini itu mengenai hukum tentang bagaimana seorang raja ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam kitab yang dimaksud dengan kitab Torah itu yang seperti yang saya katakan dulu, apa itu Pak? Bapak Ibu, kitab Torah apa ya? Kitab Torah adalah Kejadian, Ulangan.
pintar-pintar semua. Jadi terus kita tadi diulangan ya. Jadi apa isi kitab Torah itu? Ada sejarah ya, ada pengajaran, ada juga hukum ya. Terus ada juga larangan-larangan. Ada juga apa? Ibadah ya, tata ibadah dan perayaan-perayaan. Jadi supaya kita di sini juga betul-betul paham. Oh, apa itu Torah? Kalau kita bisa menjawab, oh Torah itu ini kitab 5 kitab Musa, 1, 2, 3, 4, 5. Apa itu isi Torah? Nah, isi Torah jadi sejarah, ada pengajaran, ada larangan, tata ibadah, termasuk hukum 10 itu adalah Torah. Ya, memang Torah itu di dalam isinya termasuk larangan ya. Ada jangan ini, jangan itu, jangan ini kan. Jadi Bapak Ibu, kita belajar bagaimana di dalam kita baca tadi mengenai hukum tentang raja ya. Raja, bagaimana seorang raja. Kenapa? Yang pada saat itu bangsa Israel itu keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa atau yang belerer, bukan seorang raja. Tapi karena kedegilan bangsa Israel ini ya, mereka menginginkan seorang raja seperti orang-orang di sekitarnya ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat kalau Tuhan sendiri yang menjadi raja mereka, kita tahu bagaimana tuntunan Bapa Yahweh kepada mereka pada saat di Mesir, semua lengkap ya. Dari kalau siang tidak ada panas karena ada awan, malam api, semua penuntun, diberi makan semua. Tapi bangsa Israel ini memang walaupun dia sebagai umat Tuhan, dia kedegilannya itu ya, dia menginginkan seorang raja ya untuk memimpin mereka. Kita tahu kitab ini juga menggambarkan ya tentang bagaimana kerajaan Elohim juga ya, bahwa kita lagi pujian tadi ya, bahwa Yahweh adalah raja segala raja ya. Kita diangkat menjadi anak raja. Ada juga lagunya, aku anak raja, kau anak raja gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu untuk bumi semua. Jadi kerajaan Tuhan itu perlu juga ya, ada juga aturan-aturannya. Bukan sembarangan aja aku jadi seorang raja, bukan sembarangan gitu ya. Jadi contohnya mungkin kita yang mau bekerja ya, kita mau masuk bekerja itu pasti ada aturan-aturannya ya. Jadi bukan seenaknya kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini di dalam ayat 14, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Elohimmu yang telah menduduki diam di sana, kemudian kau berkata, aku mau mengangkat raja seperti segala bangsa yang di sekelilingku ya. Bangsa Israel bikin seorang raja. Kalau kita tahu, kalau ada seorang raja itu atau sekarang presiden lah ya kan, jadi mereka itu sebenarnya rugi karena bikin seorang raja diangkat. Kenapa? Nanti anak-anak mereka bisa menjadi tentara ya. Tentara yang namanya berperang bisa mati ya kan. Terus pajak kan untuk membangun suatu kerajaan itu kan harus ada pajak kan, dari rakyat kan dipungut-pungut semua kan, hasil bumi, hasil apa semua. Nah, bangsa Israel yang saking degilnya pingin seorang raja, mereka tidak mengerti. Dia tidak mengerti bagaimana hati Bapa Yahweh ya. Sebenarnya hati Bapa Yahweh ya gimana lah ya, mereka artinya
Kalau kasarnya umat Israel dia menolak Elohim Yahweh, menolak Tuhan, ya. Nah, itulah kekerasan kepala dari bangsa Israel yang mau memiliki seorang raja, ya. Dikatakan ayat yang ke-15, maka hanya raja yang dipilih Tuhan Elohimmu yang harus kau angkat di atasmu dari tengah-tengah saudaramu, dan haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan, ya, memberikan juga, walaupun mereka minta raja, seorang raja, Tuhan tetap memberikan aturan-aturannya, ya. Jadi kerajaan Elohim juga punya aturan. Bangsa-bangsa juga memulai aturan, ya. Dalam pekerjaan juga kita punya aturan. Jangan seenaknya bekerja misalnya di dunia ini kita bekerja, contoh 25 hari bekerja, tapi kita sering nggak masuk, hanya 3 hari bekerja, ya. Itu seenaknya deh, itu buat aturan sendiri, itu nggak bisa, ya. Jadi bukan nggak bergaji, ya, ujung-ujungnya dikeluarin, ya. Begitu juga di dalam kerajaan Elohim juga, ya, ada aturan-aturannya. Aturan-aturannya bahwa Yesua adalah penggenapan hukum Torah. Jadi Torah, ya, ada aturan-aturan itu. Baik juga kerjaan di gereja juga ada aturan-aturannya, ya. Bukan sembarangan di gereja, ya. Dalam pelayanan juga ada aturannya. Jadi nggak ngaco, ya. Jadi Bapak Ibu, dikatakan mereka harus saudaramu, artinya yang menjadi seorang raja di situ dikatakan harus diberi Elohim yang harus kau angkat di tengah-tengah saudaramu, harus kau angkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat. Artinya yang dipilih seorang raja itu, dia itu harus ada dididik dari kecil firman Tuhan, ya. Jadi waktu bangsa Israel itu bukan ngangkat sembarangan raja aja, tapi mereka harus terdidik di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam buku waktu itu di Torah, ya. Jadi dari kecil harus dididik akan takut akan Yahweh, ya. Terus dididik dari kecil, waktu muda juga, ya, waktu muda, dan sampai manusia sudah tua tetap dididik takut akan Tuhan, ya. Jadi diangkat raja atas bangsa sendiri, kan. Jadi yang mengerti akan peraturan-peraturan itu. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau umat Israel, mereka itu harus mengerti, ya. Mereka itu dididik bagaimana pengajaran-pengajaran, bagaimana cara pengorbanan, tetap ada korban, ya. Bagaimana ada perayaan-perayaan, itu tetap dididik, harus tahu. Jadi kalau di luar bangsa Israel itu tidak akan terjadi, ya. Jadi itulah ciri khas untuk menjadi seorang raja. Bagaimana bisa menyembah Elohim Yahweh, ya, menyenangkan hati Bapa. Nah, semuanya itu ada di kitab Torah. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi begitu juga, ya, kita ini diangkat jadi raja, harus juga tahu aturan-aturannya. Tuhan Yesus adalah penggenapan hukum Torah. Jadi kita juga seharusnya, kita ini levelnya sebenarnya, level kita udah sebenarnya mau, kalau bisa kita level raja, ya, level raja. Jadi lebih tinggi lagi. Artinya kita sudah apalah, kalau level raja itu bisa dapat mengatasi apa, ya, segala macam apa, ada kekuatan lah bagi dia, ya. Terus
bagaimana melakukan sesuatu pengorbanan tetap ada persembahan pengorbanan itu. Kalau pesak mereka melakukan apa, semua itu harus betul-betul dilakukan. Itu seorang raja bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Bapa, ya. Semua ada di Torah, ya. Kalau kita mau menjadi raja, ya, kalau kita mau menjadi raja saat ini juga, ya, mungkin ya kebiasaan kita, ya, kebiasaan buruk kita itu harus berubah, ya, harus berubah, ya. Tidak seperti orang-orang duniawi. Jadi level kita berbeda. Jadi Bapak Ibu, mari kita di dalam kehidupan kita supaya kita lebih lagi untuk menyenangkan hati Bapak, ya, dengan cara hidup kita tidak seperti dunia ini, ya. Coba kita baca di dalam Roma 12, ya. Roma 12, coba Ibu Epi tolong dibaca Bu, Roma 12 ayat 2, ya. Roma coba. Roma 12 ayat 2. Oh ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Yahweh, apa yang baik, yang berkenan kepada Yahweh, dan yang sempurna. Betul, ya. Jadi supaya kita jangan serupa dunia ini, ya, kita level seorang raja, ya. Di ayat ke-16 ulangan 17 tadi, ya. Ulangan 17 ayat 16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, ya. Seorang raja, ya, seperti berita, jangan memelihara banyak kuda, ya. Banyak kuda bisa berarti juga apa Bapak Ibu, ada yang tahu Pak Trisno? Memelihara banyak kuda arti sekarang ini bisa kekuasaan, ya. Kekuasaan, kekuatan. Sebab Tuhan telah berfirman, janganlah sekali-kali kamu janganlah yang mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini, ya. Jadi seorang raja itu jangan memelihara banyak kuda, ya. Banyak kuda. Kayaknya presiden kita Pak Prabowo banyak kudanya. Ya Pak, ya, banyak kudanya Pak, senang kuda. Ya. Tapi Tuhan mengingatkan firman ini begitu luar biasa, ya. Berapa tahun, 4.000 tahun yang lalu kali, ya, dilupakan. Sekarang ya baru kita mengerti, ya. Jangan memelihara banyak kuda artinya tentang kekuasaan, ya. Jadi fokus mereka sebagai raja itu adalah mereka tidak pada kekuasaan, ya. Visi raja tidak boleh memikirkan kekuasaan dan serakah. Nah, itu Tuhan mengingatkan seorang raja. Kita juga, kita anak yang diangkat jadi raja, jangan serakah, ya. Apalagi kalau udah berkuasa, ya. Kadang memang benar juga, kadang-kadang Bapak Ibu, saya juga ngalami juga. Kalau dulu saya waktu kerja di perusahaan, ya, kebetulan kita sedikit lah di atas sekarang, kayaknya agak-agak sombong juga, ya. Agak-agak sombong, semacam kita ini macam berkuasa penuh. Padahal sebenarnya itulah kesombongan itu, ya. Ya, kiranya dijauhkanlah Tuhan lah dari kita kesombongan itu, ya. Jadi anggap orang apa kata anak buah kita atau mitra kita kayak gak ada yang benar, kita yang benar, ya. Padahal kita yang salah, ya. Jadi di
sini dah katakan kita dalam apa? Tidak ada pada kekuasaan raja. Visi raja tidak boleh memikirkan kekuasaan dan serakah, ya. Nah, jangan kekuasaan itu membawa kita kepada godaan, ya, sering tergoda, ya, gara-gara kekuasaan. Dia mengatakan hebat. Contohnya Daud, ya. Bapak Ibu pernah dengarnya Daud di sini saya catat di 2 Samuel 24. Dia karena udah hebat, merasa hebat, dia itu menghitung semua rakyatnya itu, tentara-tentaranya, ya, tentara-tentara yang dihitung. Tapi Tuhan marah. Coba kita lihat aja judulnya di dalam 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 17, pendaftaran dan hukuman. Jadi justru Daud itu dihukum Tuhan, ya, gara-gara dia mengandalkan kekuatannya. Dia mau dia rakyatnya dia kumpulkan berapa jumlahnya untuk dapat berperang, supaya perasaan dia yang lebih ada. Padahal Tuhan marah, ya, Tuhan marah. Jadi dikatakan bahwa jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, dan daripada itu sampai waktu yang tetap, maka matilah dari antara bangsa itu dan sampai 70.000 orang. Bayangin Bapak Ibu, gara-gara hanya menghitung kekuatan Raja Daud itu, Tuhan marah sampai 70.000 orang. Itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi saat ini juga Bapak Ibu semua kita supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita, kekuasaan kita. Kekuasaan kita itu bisa juga mengandalkan duit, ya. Duit ini atau uang ini berkuasa, ya, berkuasa, bisa beli sana, beli sini, wah, macam-macam aja. Semua gampang lah kalau memang uang adalah segalanya, gitu kan? Nah, benar Bapak Ibu, memang uang perlu, ya, kebutuhan kita, ya, tapi bukan untuk menjadi kekuasaan kita, dan kita bisa terjerumus karena uang, cinta uang, ya. Tuhan mengatakan mana Timotius bahwa cinta duit adalah akan kejahatan, ya. Tuhan tahu itu. Untuk itu seorang raja bukan untuk semata-mata untuk kekuasaannya dan menjadi serakah, ya. Di ayat kembali kita di ayat 16b, di dalam ulangan tadi, ulangan 17 ayat 16b. Jangan dia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini. Maksudnya ayat ini Bapak Ibu, bahwa kita tidak boleh kembali kepada cara-cara kita yang penuh dosa, ya. Kembali ke Mesir. Mesir melambangkan dunia, ya. Dunia penuh pesta pora, dunia penuh macam-macam lah, ya. Kita tidak boleh kembali kepada cara-cara yang penuh dosa. Mungkin kita dulu adalah penyembah berhala, ya, mungkin, ya, atau suka pergi ke dukun, ya. Saya nggak tahu keberadaan kita sekarang. Mungkin ada terikat oleh narkoba, ada, ya. Mungkin terikat lagi dari perzinahan, atau terikat lagi macam-macam, ya. Untuk itu kita tidak kembali ke Mesir, atau kita tidak boleh seperti itu lagi, ya. Kita rubah kehidupan kita. Itulah arti daripada bahwa jangan ia kembali
ke Mesir. Terus di ayat 17, juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Nah, raja suka-sukanya, ya, suka-sukanya. Kalau dulu berperang, ya seorang misalnya berperang ini kerajaan ini, dia mengalahkan kerajaan B, kan? Jadi kalau kerajaan B kalah, jadi istri raja itu atau gundi-gundinya itu menjadi milik raja yang menang ini. Makanya bisa banyak sampai 1.000 orang istrinya Salomo, ya. Karena kan saya berpikir juga tuh 1.000 orang macam-macam kali ini hitung-hitungan waktu itu apa kan nggak mungkin, ya. Jadi rupanya begitu caranya, bahwa setiap yang dikalahkan oleh raja, ya, jadi itu menjadi gundinya, ya, gundi daripada raja yang dikalahkan itu. Gitu, makanya banyak istri-istri raja itu. Jadi dikatakan sini tidak boleh banyak istri, hatinya menyimpang. Memang kalau banyak istri hatinya menyimpang atau condong kepada istrinya. Kita lihat bagaimana Salomo. Bapak Ibu, begitu dia berhikmat, dia sudah bertemu hadapan muka dengan Bapak Yahweh berapa kali, Bapak Ibu? Ada? 2 kali. 2 kali. Amin. Puji Bapak Yahweh, ya. Masih ingat Bapak Johnson, ya. 100 nilai. Jadi 2 kali sudah bertemu muka gitu. Tapi masih juga dia di akhir hidupnya condong kepada istrinya, ya. Condong kepada istrinya, ya. Itulah, padahal Bapak Yahweh sudah mengingatkan melalui ulangan itu supaya jangan banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang, ya. Emas dan perak juga, ya, menyimpang, ya, emas dan perak baik juga itu, ya, semua harta kekayaan. Kita boleh punya emas, punya perak, boleh punya harta, tapi jangan terikat, ya. Terlalu banyak emas, perak atau kuda, ya. Jadi terkadang memang dengan harta begitu melimpah, jadi ada pintu terbuka, ya, digoda kelemahan kita. Kita lihat aja Bapak Ibu, kalau saya melihat di TV, ya, di YouTube itu atau apa, banyak sekali orang-orang yang ya korupsi lah ceritanya, kan. Itu kurang apa lagi, bayangin kalau misalnya 270 triliun, ya, sementara kita 1 jutaan aja susah itu carinya, kan, atau UMR aja, ya, sementara mereka miliar triliun begitu, wah, luar biasanya, ya. Bayangi mereka tergoda, ya, ujung-ujungnya apa, Bapak Ibu, kita tahu sendiri, ya. Itu jangan kita terpikat oleh harta kekayaan, karena firman Tuhan mengatakan kalau kita tetap di dalam Bapa Yahweh dalam besok Masya, Tuhan berjanji, aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kehidupan. Kita pegang janji Tuhan itu, bahwa Tuhan tetap memelihara kita, ya, menjaga kita sampai masa tua kita, sampai putih rambut kita, Tuhan tetap menggendong kita, ya, memberikan keselamatan kepada kita. Itu yang penting, keselamatan yang daripada Bapaknya, ya. Jadi dengan kita lihat setan bisa melihat celah daripada orang-orang yang hanya terpikat kepada kekayaan itu, banyak keluarga yang hancur, ya. Bapak Ibu sendiri udah mengerti bagaimana hancurnya keluarganya gara-gara, ya, itu yang korupsi, yang menjadi pengen uangnya secara instan, ya, banyak yang terjerumus. Untuk itu Bapak Yahweh mengingatkan kita, ya, supaya kita jangan melakukan serupa dengan dunia
ini. Kita itu jadi level seorang raja ya. Ayat 18. Apa yang harus dilakukan seorang raja? Apabila ia duduk di tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam orang Lewi ya. Jadi kalau kita jadi seorang level raja, yang harus dilakukan seorang raja itu apa? Ibu Beli? Ya, dikatakan tadi apa? Harus menulis salinan hukum. Artinya tetap mereka berpegang kepada hukum yang sudah Tuhan berikan ya. Ada aturan-aturannya di dalam hukum Taurat tadi ya, yang hukum Taurat yang tadi yang 5 kitab itu yang ada, mereka harus bagaimana melakukan hukum 10 perintah Tuhan. Mereka tidak makan yang najis ya, mereka merayakan perayaan hari raya ya, semua itu harus mereka lakukan ya, mengadakan pengorbanan domba ya, Paskah. Nah, itu seorang yang dilakukan oleh seorang raja pada waktu Musa ya, Tuhan harus membacanya tiap hari ya, harus membaca tiap hari. Jadi kita juga sama dalam kehidupan kita ya. Apakah kita ini yang sudah kita lakukan ya sebagai seorang raja? Apakah kita sudah membaca firman Tuhan itu setiap hari? Ya, saya yakin. Makanya kita tahu Bapak Ibu, kejadian-kejadian sekarang ya, bencana-bencana terjadi ya, ada gempa bumi, ada banjir bandang ya. Itu kalau kita mengerti dan sadar, itu adalah tanda-tanda ancaman kepada kita. Sebenarnya sudah diingati, kalau kita sering membaca firman Tuhan ya, pribadi, Tuhan pasti mengingatkan bahwa akhir zaman sudah terdekat ya. Jadi untuk itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Terus kita menjadi anak yang bijaksana. Apinya terus menyala-nyala, ada persiapan minyak. Artinya firman itu ada di dalam kita ya, ada firman. Jadi contohnya misalnya, wah Tuhan, aku ini untuk makananku besok apa itu kan? Aku ini. Terus kalau kita mengingatkan Tuhan, Tuhan ingat bahwa aku akan mencukupkan segala keperluan. Kita ingat firman, kita segarkan lagi. Yang penting kita harus taat ya, jangan nggak taat. Kalau nggak taat, seberapa besar pun iman kita, seberapa besar pun juga kepercayaan kita ya, kalau kita tidak taat, itu nggak ada hasilnya ya bagi Tuhan ya. Jadi bayangkan itu, Abraham taat ya untuk mengorbankan Ishak, taat sampai kalau dipikir-pikir dia anaknya satu ya, dipotong nggak ada lagi, tapi dia taat, dia nggak seperti imannya, dia yakin betul kepada Bapa Yahweh ya. Jadi harus taat ya. Kita baca firman Tuhan setiap hari, itu ada kekuatan ya. Bapak Ibu, saya pribadi juga dulu malas-malasan ya. Sekarang mau nggak mau harus, memang begitulah kita. Untuk kita tetap berjaga-jaga, kita harus membaca firman Tuhan ya. Apalagi kita boleh bersama-sama dengan ini, kita ada pertemuan begini kan, di sini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Seperti tadi, kalau misalnya ditanya
Ditanya pembacaan kita di dalam Yesaya 50 berapa Priska? 57 ya? Sampai 21. Apa isinya? Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak ada tetap dan tenang, dan harusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Itu terakhirnya. Orang-orang fasik. Tapi kalau orang-orang benar, ya, orang benar-benar hanya puji-pujian dan penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang raja yang harus dilakukan, harus kita baca firman Tuhan, ya, setiap hari, ya. Saya yakin kalau kita pas bangun pagi, tuh kita melihat di atas tempat tidur kita, kita lihat asbes, ya, atau plafon, wah, kita masih ada, kita bersyukur, ya, kita memuji Tuhan, ya, kita menyembah Tuhan. Saya Bapak Ibu, secara pribadi memang kalau bangun itu memang cepat. Kadang ya pokoknya setengah 4, jam 4 udah bangun, udah baca firman, ya. Ini kebetulan Pak Gembala memberikan tugas, saya cepat bangun lebih awal lagi. Kemarin jam 12 sampai jam 2:30 belum dapat firmannya juga, belum lengkap gitu kan. Tapi tetap kita bayangin jam 2 jam sampai 2:30, wah capek, tidur lagi, nanti dilanjut lagi, ya. Jadi begitulah Bapak Ibu. Benar dulu almarhum Bapak Sontang kita, ya, mengatakan bukan firman itu bukan hanya enak-enak, oh kita buat kerangkanya baik, apalagi kita bukan begitu. Memang Tuhan memberikan itu, ya, sedikit-sedikit nanti. Jadi klop. Jadi artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan, ya, berserah kepada Tuhan. Jadi harus membaca firman Tuhan setiap hari, ya. Bukan soal muda atau tua, ya. Raja-raja di sana waktu itu umur Daud berapa? 70 tahun. Umur Salomo berapa? Umur apa? Mereka raja-raja itu tetap membaca Torah, firman itu. Jadi itulah yang menjadi persyaratan seorang raja, ya. Sehingga mereka itu takut akan Yahweh dan berpegang pada hukum Torah dan tetap taat. Amin Bapak Ibu. Amin, ya. Jadi tujuan membaca Torah adalah ketaatan, ya. Jadi takut akan Yahweh itu ada di dalam kita. Jadi kalau kita taat, pasti Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi kalau rajanya taat, ya, melakukan pasti itu rakyatnya juga taat, itu otomatis, ya. Rajanya takut sama Tuhan, rakyatnya juga takut sama Tuhan, ya. Jadi pasti makmur, kerajaan itu pasti makmur. Kita udah lihat bagaimana Daud memerintah kerajaan Israel, bagaimana Salomo memerintah kerajaan Israel, ya. Mereka takut dan jujur. Tapi sesudah itu raja-raja yang lain di bawah Salomo atau semua ada yang tidak takut sama itu. Ada yang kalau yang takut mereka makmur, tapi kalau yang nggak takut sama Yahweh, mereka itu, ya, menderita lah, diperangi bangsa lain juga, ya. Jadi seorang raja harus taat, ya. Semua orang akan menghormati Bapak Yahweh. Raja adalah sebagai contoh, ya. Jadi contoh seorang pemimpin itu. Terus kita harus satunya ayat yang ke-20. Supaya jangan ia tinggi hati, ya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Jadi raja
nggak boleh tinggi hati, atau artinya sombong. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan dan ke kiri, agar lama ia memerintah dan ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Jadi kalau rajanya tidak sombong, ya, nggak menyimpang perintah-perintah Tuhan, pemerintahannya lama. Jadi periodenya tambah lagi, periode pemilihan presiden pertama, yang kedua. Kalau dulu raja-raja itu seterusnya sampai dia mati baru digantikan. Kalau sekarang beda, ya Pak. Kita 5 tahun sekali Pak ya, baru diangkat, dipilih lagi, udah itu stop ya. Yang ketiga nggak boleh ya. Jadi artinya di sini Bapak Ibu, agar kita tidak sombong ya, supaya kita juga jangan berpikir ya bahwa kita lebih baik daripada seseorang atau kita saudara lain. Contohnya ya, aku lebih hebat dari kamu, siapa sih ya? Jadi mengandalkan kekuatan dia sombong, aku lebih jago, aku lebih hebat. Tuhan nggak mau itu ya. Tuhan, hati seorang raja itu ya, dia tidak sombong kepada di antara saudara-saudaranya ya. Jadi kita berpikir bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain ya. Jangan berpikir supaya kita itu jangan terlalu angkuh lah untuk kita jadi raja gitu ya. Jadi kita membandingkan diri kita dengan yang lain, hati-hati ya. Hati-hati kalau kita membandingkan diri kita dengan yang lain, karena kita tahu Bapa Yahweh mengukur hati kita bukan karena kita baik ya dari yang lain, tapi Bapak Ibu, kita semuanya ini kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan ya. Maka pemerintahannya akan diperpanjang ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan sekali lagi, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri ya. Artinya ya, kita tidak menyimpang daripada kebenaran karena ada Torah ya. Ada Torah, ada peraturan, ada hukuman, ada semua, kita mengikuti daripada kitab Torah itu. Jadi mari Bapak Ibu, kita terus bersama Bapak Yahweh ya, menyenangkan hati Bapak Yahweh ya. Seorang raja bukan menyenangkan suatu bangsa ya. Raja itu kita menyenangkan suatu bangsa, tidak menyenangkan hati sendiri, tidak menyenangkan keluarga sendiri, tapi hati seorang raja untuk menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk hari ini bagaimana kita menjadi hati seorang raja untuk lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan memiliki hati seorang raja itu nggak gampang, benar nggak Bapak Ibu? Ya, nggak gampang itu membuat menjadi hati seorang raja. Saya mau tanya Bapak Ibu, Ibu Rana, bagaimana Raja Daud mengikuti hal ini? Ibu Epi, Ibu Epi bagaimana? Hati tidak gampang ya. Raja Daud mengikuti hal ini nggak? Peraturan ini nggak? Istrinya banyak. Ya, Pak, ya Ibu, tapi istrinya banyak yang mengikuti. Kalau Pak Obaja, oh ada ya. Pak Johnson, belum Pak Johnson? Sama kayak Pak Obaja. Yang lain benar ya, ya. Jadi kita tahu bahwa Raja Daud mengikuti hal ini, tapi
tidak secara komplit ya, enggak sempurna ya, ada kesalahan sama dengan kita mengikuti ya. Tapi puji Bapak Yahweh ya, walaupun kita tahu bahwa hati Daud itu adalah penyembah yang menyembah Bapak Yahweh. Kita lihat Mazmur-Mazmurnya. Saya senang itu baca Mazmur Daud. Sekarang saya udah bacanya sampai Mazmur 80 ya. Tiap hari kan udah 80. Nah, jadi ada istilahnya untuk saya pribadi ya Bapak Ibu ya. Kitab Wahyu tiap hari saya baca. Ya, itu Wahyu 1 nanti tak sampai tanggal 22 habis kan. Ulangi. Ada sampai pokoknya sebulan itu kita Wahyu itu 2 kali, tapi masih juga belum kita mengerti. Sama kan? Nggak ngerti juga. Cuman dikit-dikit dibukakan. Tapi yang penting gua bacalah. Kita membaca itu jangan begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca contohnya seharusnya begitu ya. Contohnya di Wahyu 1 ayat 3. Ibu Rana tolong baca Ibu Rana. Ibu Rana cara nanti dirubah cara bacanya ya. Firman Tuhan juga di depan ini harus dirubah. Jangan hukum 10. Jangan begitu ya. Jadi kita dapat mengerti. Jadi setiap orang baca kita baik juga pemuda-pemudi ya harus lebih jelas. Jangan nggak ngerti. Jadi Ibu Rana tolong. Wahyu 1 ayat 1. Ya. Inilah wahyu Yesua Hamasia. Wahyu ya benar. Nah yang ketiga aja Bu ya. Yang ketiga Wahyu 1 ayat 3 ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Terima kasih Bu. Jadi kalau kita baca ini, berbahagialah ia yang membacakan. Bacanya kita udah bahagia, ya. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat, mendengarkan lagi udah berbahagia. Apalagi menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi Bapak Ibu, mari kita semua ya kita belajar bagaimana baca firman ini. Ya jangan hanya sekali aja, kita berulang-ulang ya. Jadi ingatkan, berbahagialah mereka yang membaca, mereka mendengarkan, terus mereka melakukan. Sama di kitab Musa juga, di mana itu? Mereka tidak dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kan? Jadi firman Tuhan kita puji Bapak Yahweh, kita diberikan kitab ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua kitab kita itu sudah lengkap sebenarnya ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan dipotong-potong ya. Itu ada arti nubuatnya di kitab Ulangan ini mengenai seorang raja gitu kan. Di Wahyu juga bahwa kita ini ada raja. Kita bagaimana kalau di kerajaan Tuhan nanti, kerajaan 1000 tahun kita memerintah sebagai raja. Kalau kita raja, kalau kita raja nggak tahu apa-apa, nggak tahu Torah, nggak tahu firman Tuhan, mau jadi raja? Bukan begitu. Tapi kalau kita sebagai raja, ya memerintah sebagai, kita tahu, kita katanya menjadi hakim. Bagaimana hakim? Ya tahu kita kesalahan. Oh ini loh, Torah ini, kamu ini melanggar ya Pak Yakub ya. Hukum 10. Kamu berzina. Tahu kita. Wah, kamu melanggar ini. Kamu pemabuk. Apa? Semua ada kita tahu. Nah, jadi sebagai kita yang diangkat jadi raja, kita harus mengerti itu firman Tuhan ya, firman Tuhan. Mari kita Bapak Ibu supaya lebih lagi untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita diberikan hati ya seorang raja, supaya kita
melakukannya dalam kehidupan kita ya. Jadi tadi Daud, apakah kita harus mencontoh Raja Daud? Tentu tidak ya. Tapi kita harus mau belajar daripada kesalahan Raja Daud ya. Jadi enggak semua yang kita ambil, tapi kita harus mengambil bagian yang baik daripada sisi daripada Raja Daud ini. Kalau pujian penyembahan Daud luar biasa ya. Mazmur itu semua ya, walaupun ada tulisan-tulisan lainnya, bagaimana dia menyenangkan hati Bapa Yahweh ya. Jadi mari saat ini kalau kita mau melakukan, kita harus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan ya. Dan segala kesombongan, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain dan seterusnya ya, kita harus bertobat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di dalam kehidupan kita ya, tetap kita bagaimana menyenangkan hati Bapa Yahweh, menyiapkan hati kita menjadi seorang raja, dan kita mau hidup dalam kerajaan-Nya. Amin Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa di dalam pergumulan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita banyak pergumulan. Ya Bapak, apa aja ya? Banyak pergumulan, banyak persoalan. Ya, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah keluarga kita, ekonomi, itu banyak sekali pergumulan ya. Tapi kita harus betul-betul mengerti ya. Dan apapun itu kita serahkan sama kehidupan kita sama Bapa yang Yesus. Inilah yang boleh saya sampaikan firman Tuhan, supaya hati kita itu sebagai seorang raja ya. Level kita harus lebih tinggi lagi, dan kita itu menyenangkan hati Bapa ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau mengingatkan kami Bapa, bagaimana seorang raja Tuhan. Ya Tuhan, peraturan-peraturan yang Kau sudah siapkan Tuhan bagi kehidupan kami Bapa, supaya kami lebih taat lagi untuk kami dapat melakukan segala hukum dan perintah-perintah-Mu. Kedatangan-Mu semakin dekat, supaya hidup kami kudus, tak bercacat celah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, biarlah Engkau terus bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan menyala-nyala Tuhan dalam kehidupan kami untuk melalui Engkau Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan kami Kudus Yesus Mesias. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kuasa melakukan, kita akan berdiri, segala perkara. Bapa Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masalah. Bapa
pasukan malaikat yang setia Tuhan kepadamu, membentengi kami, memulihkan kami. Hingga tiba Tuhan kami ke rumah kami masing-masing pada keluarga kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Mari kita terima berkat. Kita diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumi, diberkatilah hasil ternakmu yang di anak kandungan sapi domba, diberkatilah bakul, diberkatilah adonan, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita. Amin. Bapa Yahweh menyinari wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Amin. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Elohim Yahweh, dalam Yesus Hamasyah dan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai, kita memakai tubuh kemuliaan dan kita memerintah di kerajaan 1000 tahun, dan kita masuk dalam perkawinan, pesta kawin anak domba, dan masuk ke dalam Yerusalem yang baru dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.